Salam damai sejahtera para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Salam berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berjumpa kembali dengan kami, Romo Agustinus Giman, dalam Mimbar Agama Katolik. Para pemirsa yang terkasih, pada minggu ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan dan membahas tentang kaum muda. Maka tema kita pada minggu ini adalah kaum muda Katolik yang bangkit. Nah, para pemirsa yang terkasih, ada begitu banyak pertanyaan kalau kita berbicara tentang kaum muda. Siapakah kaum muda itu? Lalu apakah yang menjadi tantangan-tantangan mereka? Lalu mengapa kaum muda juga begitu penting di dalam kehidupan menggereja kita? Lalu bagaimana gereja juga menanggapi berkaitan dengan situasi kaum muda yang saat ini sedang mereka hadapi? Karena itu para pemirsa yang terkasih, kami mendatangkan seorang narasumber yang tentu ia sangat berkompeten ketika kita ajak berbicara tentang kaum muda. Siapakah narasumber itu? Adalah Romo Kristiaji Raharjo. Romo Kristiaji, selamat datang Romo dalam Mimbar Agama Katolik kita. Apa kabar Romo? Baik, terima kasih sudah diberi kesempatan dan diundang hadir di sini bersama Romo Giman dan teman-teman. Baik Romo, terima kasih juga atas kehadiran Romo yang berkenan menjadi narasumber kami. Para pemirsa yang terkasih, Romo Kristiaji Raharjo ini adalah Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Palembang. Nah Romo, sejak kapan Romo ditugaskan menjadi Ketua Komisi Keuskupan Agung Palembang, Romo? Saya belum lama Romo, baru mulai Oktober 2022 kemarin. Jadi hanya baru beberapa bulan ini. Baik Romo, meskipun baru beberapa bulan tetapi Romo Kristiaji tentu sudah punya pengalaman ya. Begitu banyak pengalaman berkaitan dengan kaum muda. Maka para pemirsa, nanti kita akan bertanya, siapakah kaum muda itu dengan Romo Kristiaji? Lalu apa tantangan-tantangan, lalu bagaimana gereja menanggapi itu. Tapi sebelum itu, kita akan bertanya dulu dengan Romo Kristiaji, karena Romo Kristiaji ini kan dari kongregasi MSC, Romo ya? Ya, betul. Nah, apa itu kongregasi MSC? Lalu apa sih kepanjangan dari MSC itu sendiri? Nah, kami boleh tahu Romo, apa itu MSC? Ya, boleh. Terima kasih. Singkat saja ya, karena saya dari kongregasi MSC, singkatan dari bahasa Latin Missionari Sacritissimi Cordi Yesus. Dan itu kalau dalam bahasa Indonesia ya Misionaris Hati Kudus. Kalau teman-teman di sini dan umat kenal para Romo SCY, semangat atau spiritualitas hati juga kami hidupi ini Romo, secara singkat demikian. Oke. Baik Romo, terima kasih Romo. Nah para pemirsa yang di rumah, dimanapun Anda berada, sekarang kita akan bertanya Romo, kalau kita berbicara tentang kaum muda, sebenarnya siapa sih kaum muda itu Romo? Oke, baik. Orang muda, khususnya orang muda Katolik, tentu secara usia mereka ya di rentang 13 sampai 35 tahun dan belum menikah. Dan mereka sudah dibaptis dalam gereja Katolik dan diterima. Itu secara sederhana pengertian orang muda Katolik gitu, Romo. Baik Romo, jadi ada rentang usia tertentu dan juga belum menikah. Itulah yang disebut dengan kaum muda Romo atau ya. OMK. Atau OMK. Ya. OMK itu orang muda Katolik Romo ya. Oke baik Romo. Nah kalau kita bicara tentang orang muda, tentu kita juga berbicara tentang situasi yang mereka hadapi Romo. Nah karena apa? Karena kalau
kita bicara tentang kaum muda itu pasti tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang menjadi persoalan di dalam kehidupan mereka. Nah, mungkin Romo bisa memberikan gambaran tentang bagaimana situasi kaum muda saat ini. Oke. Baik, tentu situasi atau tantangan juga masalah kekasan orang muda di era era milenial, era digital sekarang. Ini sebagian besar orang muda kita kan berarti generasi Z ya, teman-teman muda ini, dan dinamikanya tentu mereka sangat lekat dengan yang namanya internet, media sosial, dan pasti dalam secara umum rentang ini adalah dalam proses pencarian jati diri, dalam proses mencari atau mengembangkan potensi, gambaran ideal nanti, cita-cita, harapan, impiannya mau menjadi seperti apa. Secara intelektual mereka juga sedang rasa kuriositas atau rasa ingin tahunya kan begitu tinggi, dan pengen hal yang baru, dinamis, suka tantangan. Itu ciri-ciri teman-teman muda. Nanti bisa dicek sendiri pada mereka, suka bergaul, nggak suka kemapanan gitu kan. Tetapi masalahnya sekarang juga pada kemampuan untuk literasi digital, supaya di tengah maraknya atau banjirnya informasi, kemudahan akses pada informasi, teman-teman muda ini punya prinsip bisa memilah dan kemudian memilih mana yang bermanfaat atau berguna bagi dirinya masing-masing maupun juga bagi kehidupan bersama. Saya kira itu salah satu tantangan. Dan tantangan lain juga tentu bagaimana membangun komunikasi dengan orang tua, dengan guru, dengan generasi yang lebih boleh lebih senior. Bagaimana cara komunikasi? Kadang orang tua itu kolot gitu kan. Teman-teman kadang-kadang merasa tidak didengar, tidak dimengerti. Itu pergumulan, dan sekarang ya ruang bermain atau ruang berinteraksinya jauh lebih luas dibandingkan era mungkin zaman-zaman kita atau sebelum kita ya, Romo. Ya. Nah, itulah yang mungkin realitas yang dihadapi teman-teman muda sekarang. Oke, baik Romo. Nah, nanti kita akan bicara lebih jauh Romo ya, berkaitan dengan tantangan-tantangan kaum muda yang saat ini sedang mereka hadapi. Nah, lalu sebenarnya bagaimana sih gereja memandang kaum muda itu, Romo? Artinya bagaimana sekarang gereja memandang kaum muda itu? Ini pertanyaan yang bagus sekali saya kira. Dan tentu harus diingat dulu sebelum saya menjawab bahwa gereja kan juga termasuk orang-orang muda ini. Jadi orang muda ini bukan orang yang di luar gereja lalu gereja sedang memandang mereka gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita bersama-sama sedang memandang teman-teman muda yang adalah pertama-tama bagian juga dari gereja. Dan kalau secara jumlah tentu usia 13 sampai 35 tahun bisa sekitar 60% dari total anggota gereja Katolik. Artinya apa? Teman-teman muda ini menjadi satu kelompok, bukan hanya usia rentangnya saja ya, tapi memang bagian penting. Bagian penting berarti mempengaruhi bagaimana wajah gereja, dinamika hidup menggereja, masa kini, tapi juga akan menentukan di masa mendatang akan menjadi seperti apa gereja kita ini nanti. Nah, itu yang pertama sebagai bagian penting. Dan yang kedua, seperti halnya Yesus memandang orang muda itu sebagai orang yang punya banyak talenta, punya banyak masih punya harapan untuk masa depan yang panjang, punya impian gitu ya, yang jauh lebih panjang, dan punya energi, daya juang, semangat, kegairahan. Itu kan ciri orang muda tadi. Maka segala potensi itu mesti diberi ruang untuk bisa berkembang atau bertumbuh tadi. Pertama-tama tentu harus berakar pada pengalaman bahwa anak muda itu merasa dicintai, merasa dihargai, merasa diterima, baik di keluarga, di sekolah,
dengan teman-teman. Karena pengalaman dicintai oleh Tuhan, dicintai oleh orang-orang terdekat itu akan menjadi pondasi atau dasar. Ya, mungkin menjadi sangat membantu untuk nanti pertumbuhan diri, punya self esteem, punya rasa percaya diri, punya harapan impian masa depan yang lebih cerah karena ada kekuatan untuk itu. Nah, setelah merasa dicintai, dihargai, kemudian tentu perlu didengar. Perlu juga kemudian ditemani. Lalu langkah berikut tentu akhirnya gereja juga memberi ruang atau kepercayaan untuk teman-teman menunjukkan, mengekspresikan potensinya. Segala harapan termasuk segala potensi itu diberi ruang untuk bisa diekspresikan. Oke, baik Romo. Itu. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi Romo ya. Kepanjangan ini ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti pembahasan kita. Nah, para pemirsa di rumah, kita akan break sebentar. Dan rasanya semakin menarik ya pembicaraan kita ini. Maka kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pemirsa yang terkasih, kembali kita akan membahas tentang kaum muda dengan berbagai tantangannya. Tadi Romo Kristiaji sudah sedikit menyinggung tentang tantangan kaum muda, lalu bagaimana gereja memandang tentang kaum muda itu sendiri. Romo Kristiaji, tadi Romo sudah berbicara tentang bagaimana gereja memandang kaum muda. Dan Romo juga sudah menyampaikan bahwa gereja memandang kaum muda itu seperti Yesus yang juga memandang kaum muda, bahwa mereka punya banyak talenta, mereka punya banyak potensi. Nah, mungkin Romo bisa menyampaikan lebih lanjut apa sih pandangan-pandangan gereja lebih jauh lagi berkaitan dengan kaum muda itu. Oke, terima kasih. Jadi lanjut dari pertanyaan Romo tadi ya. Iya, Romo. Maka menjadi tantangan sebenarnya bahwa gereja juga perlu mengerti kondisi atau keadaan teman-teman muda, rekan-rekan muda ini saat ini. Dan ada banyak cara sekarang untuk membantu kita semua, para orang tua, pengambil kebijakan di paroki, di keuskupan, termasuk saya juga sebagai komisi kepemudaan. Misalnya dengan mengikuti dinamika di media sosial. Itu salah satu cara untuk lebih mengenal tadi ya. Yang kedua, ada banyak acara untuk bisa teman-teman muda mengungkapkan apa yang menjadi pengalaman. Misalnya lewat refleksi, lewat tulisan, lewat film. Itu menjadi ekspresi dari apa yang menjadi kegelisahan, tapi juga apa yang menjadi harapan. Dan tentu ini menjadi potret yang membantu kita untuk nanti memberi dukungan, menjadi teman dalam perjalanan pertumbuhan teman-teman muda itu. Karena mereka tetap sebagai subjek utama kan, bukan sebagai sasaran dari suatu program kita untuk dibawa kemana gitu. Jadi mereka mau menuju kemana kita menemani gitu. Oke, baik Romo. Tentu dengan situasi yang mereka hadapi itu ada mungkin juga keprihatinan ya, yang bagaimana gereja memandang tentang keprihatinan itu. Lalu apa saja sih sebenarnya keprihatinan yang terjadi di kalangan orang muda ini. Nah, kembali lagi bahwa kalau kita berbicara tentang gereja berarti bukan hanya yang di luar kaum muda. Mungkin Romo pernah mendengarkan sharing atau pengalaman-pengalaman dari kaum muda. Apa saja sih yang menjadi keprihatinan di antara mereka itu, Romo? Oke, salah satu keprihatinan mereka mengungkapkan misalnya kita ini kalau di paroki
seringkali hanya disuruh-suruh gitu ya. Dikasih tugas, disuruh ngangkat kursi gitu misalnya kan. Tapi tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Itu misalnya kalau dalam konteks paroki. Kalau di keluarga biasanya problem komunikasi dengan orang tua. Yang seakan-akan orang tua itu nggak ngerti sekarang nggak ngerti pergumulannya teman-teman gitu. Itu pergumulan dengan di sekolah, mungkin problemnya dengan guru, atau kadang mereka juga bergulat dengan banyaknya aturan mungkin ya. Mereka pengen, kadang ada jiwa memberontak dari aturan, pengen think out of the box gitu kan. Lalu kadang pergumulannya juga ini, antara sudah diberi kepercayaan, diberi tugas, tapi juga masih perlu ditemani sebenarnya. Kadang-kadang teman muda itu ingin menunjukkan saya bisa. Tapi seringkali kalau ada kesulitan atau masalah, kadang-kadang orang tua atau yang lebih punya pengambil kebijakan itu kemudian menuding gitu ya, menyalahkan atau kemudian tidak mengajak bersama untuk mengevaluasi lalu yuk menjadi lebih baik bagaimana gitu. Kadang-kadang langsung divonis gitu. Atau malah mungkin kalau dalam keluarga bisa saja dihukum gitu, nggak dikasih uang saku misalnya atau apa gitu ya. Itu contoh pergumulan, tantangan, kesulitan. Oke, baik Romo. Para pemirsa yang di rumah, kita tadi sudah bicara bersama dengan Romo Kristiaji berkaitan dengan tantangan-tantangan itu. Tetapi mungkin kita masih akan mendalami lagi apa yang menjadi tantangan dan keprihatinan. Nah, Romo, tadi Romo sudah menyampaikan kepada kami berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh kaum muda itu berkaitan dengan media sosial saat ini, ya. Lalu kemudian juga situasi yang mereka hadapi misalnya di rumah, ya, dan sebagainya. Nah, tentu situasi-situasi ini juga bisa membentuk semacam perilaku atau budaya baru di kalangan kaum muda, Romo. Nah, mungkin Romo bisa memaparkan kepada kami apa sih yang sekarang ini sedang terjadi di antara kaum muda, budaya-budaya apa yang menjadi kebiasaan mereka pada saat ini. Nah, mungkin ada budaya yang sebenarnya kalau budaya positif, Romo, ya. Tapi juga ada mungkin kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di situ. Nah, mungkin Romo bisa menjelaskan kepada kami berkaitan dengan itu, Romo. Ya. Memang ini menjadi pergumulan atau tantangan tadi ya, salah satu tantangan dari teman-teman muda di tengah era digital dan media sosial yang begitu masif seperti ini. Nah, tentu kita melihat bahwa bukan secara negatif itu ya, media sosial atau internet itu sebagai sesuatu yang positif, bisa digunakan seoptimal mungkin untuk hal yang baik bagi perkembangan orang muda. Nah, itu pertama. Yang kedua, sekarang bagaimana teman-teman muda bisa ditemani, dibantu untuk menggunakan media sosial itu. Sekarang tantangannya kan biasanya budaya instan gitu ya. Atau teman-teman muda lebih suka yang pendek-pendek, yang singkat-singkat, lebih mudah cenderung mencari yang viral gitu ya, lalu gampang mengikuti, menjadi followers atau mengikuti tren itu tanpa berpikir lebih kritis, lalu mempertimbangkan dengan saya mulai ini karena prinsip apa nih, bukan hanya ikut arus saja, ikut yang sedang viral atau ikut yang sedang ngetren gitu. Nah, itu tentu butuh latihan juga, butuh punya prinsip, butuh keberanian untuk mengambil keputusan, memilih tadi, dan tentu butuh juga cara supaya gereja juga masuk ke media sosial itu. Sekarang media-media mainstream pun tetap memakai TikTok, Instagram gitu kan, nggak bisa hanya pakai media mainstream saja seperti TVRI sekarang, pasti juga lebih membaca perkembangan era media sosial ini sebagai sarana. Tapi tantangannya adalah setelah melihat yang 1 menit misalnya, bagaimana itu menarik orang muda untuk melihat yang lebih
jauh lagi, 5 menit misalnya. Atau diantar untuk membaca yang lebih mendalam lagi. Gitu. Di sekolah juga begitu kan. Mungkin ada TikTok atau Instagram yang kecil videonya hanya pendek. Tapi dari situ bisa ditantang atau diajak untuk penasaran mencari yang lebih dalam lagi. Singkatnya kira-kira begitu, Romo. Baik Romo, terima kasih Romo. Para pemirsa yang ada di rumah, kalau kita bicara tentang kaum muda, kita bisa saja bicara tentang, tapi kadang-kadang kita lupa berbicara dengan kaum muda. Nah, di antara kita sudah hadir kaum muda yang bersama dengan kita, maka kita akan berikan kesempatan kepada kaum muda untuk bertanya berkaitan dengan apa yang tadi sudah menjadi pembahasan bersama. Nah, kami persilakan dari kaum muda kalau ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Jadi perkenalkan, nama saya Angelia dari Paroki Katedral Santa Maria Palembang. Jadi saya mau bertanya, bagaimana cara kami para kaum muda gereja membantu kami dalam mengatasi masalah-masalah hidup yang Romo sebutkan tadi. Oke, baik. Saya akan perjelas lagi Romo ya. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya gereja bisa membantu kaum muda sendiri untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan dan juga keprihatinan-keprihatinan yang tadi sudah kita bicarakan bersama. Jadi membantu mereka supaya bangkit ya, supaya mampu menghadapi tantangan-tantangan itu Romo. Baik Romo, silakan. Pertama tentu terima kasih untuk pertanyaan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, teman-teman sendiri silakan speak up. Ungkapkan, katakan apa yang diharapkan, apa yang sedang menjadi pergumulan, kegelisahan, supaya terkomunikasikan dengan baik, disampaikan dengan baik gitu ya, kepada orang tua, kepada Dewan Pastoral Paroki, atau kepada Romo, atau kepada guru kalau di sekolah. Sampaikan itu, apa yang menjadi kebutuhan, harapan, keinginan. Itu lalu dialogkan, pertimbangkan, masukan juga gitu kan. Pasti akan didengarkan. Karena tadi jangan lupa pertama bahwa teman-teman muda kan dipandang sebagai yang berharga, yang dicintai, yang diterima. Nah, maka pasti silakan bicara, silakan sampaikan, komunikasikan dari hati ke hati gitu ya, dalam dialog yang enak. Itu sudah suasana yang baik sekali untuk bisa menemukan kemudian nanti langkah-langkah. Lalu teman-teman muda katakan akan apa yang akan kami lakukan. Nah, lalu nanti pasti orang tua, Dewan Pastoral, para Romo atau guru akan mendukung. Baik, memberi masukan, apa yang perlu kami support, apa yang teman-teman butuhkan. Nah, tentu akan diusahakan. Entah itu dana, entah itu sarana, atau mungkin juga bisa saja narasumber atau sumber informasi yang penting bisa membantu gitu kan. Sehingga terjadi juga kemudian lingkungan yang mendukung, supporting system terjadi. Nah, setelah itu kemudian nanti aksi dilakukan. Ya kan? Apa yang diinginkan atau program atau acara itu terjadi, kemudian nanti ditemani dan di akhir dievaluasi. Bersama-sama mari kita lihat. Tentu bukan untuk nanti dinilai dalam tanda petik untuk dilihat, dicari negatifnya atau kurangnya gitu ya, atau bahkan dihakimi, tentu tidak. Para guru, orang tua pasti nanti akan melihat, membantu apa yang bisa membuat atau ditantang lebih lagi gitu. Oke, baik Romo. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya berkaitan dengan apa yang bisa gereja lakukan untuk membantu kaum muda ini bangkit. Nah, para pemirsa, kita akan break sebentar dan kita akan masuk dalam pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.
Para pemirsa, kita akan kembali mendalami tema kita yang tadi sudah kita bahas bersama berkaitan dengan apa yang gereja bisa lakukan untuk membantu kaum muda di dalam mengatasi tantangan-tantangan maupun keprihatinan-keprihatinan mereka. Baik Romo Kristiaji, Romo tadi sudah berbicara tentang upaya-upaya apa yang bisa dilakukan oleh gereja di dalam menghadapi tantangan-tantangan ataupun keprihatinan-keprihatinan itu. Nah, sebelum masuk ke Romo, mungkin kita bisa bertanya dulu dengan Saudari Angel ya. Apakah Angel sudah merasa puas dengan jawaban Romo Kristiaji tadi atau masih ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sudah cukup, Romo. Sudah cukup ya. Baik, para pemirsa, sekarang kita akan bersama-sama bertanya dengan Romo Kristiaji ya. Berkaitan dengan upaya apa yang bisa dilakukan oleh gereja. Nah Romo, mungkin Romo bisa memberikan contoh-contoh yang konkret apa yang bisa dilakukan oleh gereja untuk membantu kaum muda seperti yang tadi Romo jelaskan, Romo. Baik, seperti kesempatan ini sekarang ini, mimbar agama Katolik ya. Nah ini coba bayangin kalau acara mimbar ini yang ngisi cuma kita berdua, Romo gimana? Pasti kurang menarik gitu ya. Apalagi melihat tampilan saya kayak gini gitu kan. Nah tapi warna ini menjadi sangat cerah dan berbeda karena ada anak muda di sini. Itu juga seperti tadi saya katakan, gereja kalau wajahnya isinya hanya romo saja kan nggak menarik. Atau suster semua gitu ya. Atau hanya orang-orang tua semua. Justru menjadi berwarna seperti pakaian teman-teman ini dan suara-suara indah, potensi teman-teman muda yang bisa bermain musik, bisa bernyanyi ini hadir memberi sumbangan yang sangat berarti. Sehingga acara hari ini bisa lebih menarik gitu kan dan sangat interaktif. Itu salah satu contoh konkret yang sederhana. Artinya apa? Berarti memberi ruang pada anak muda untuk mengembangkan potensi. Acara konkretnya apa atau kegiatannya, programnya sangat banyak pasti. Teman-teman muda di paroki pasti diberi kesempatan untuk menyusun sendiri program kerja. Lalu nanti kan pasti ya dipresentasikan di rapat pleno dewan atau disampaikan ke dewan dan kepada Romo dengan detail ya sampai anggarannya, waktu pelaksanaannya seperti apa. Lalu nanti pasti akan diberi masukan, kemudian disetujui. Lalu nanti akan didampingi dalam pelaksanaannya. Acaranya banyak sekali ya, mau dimensinya bisa spiritual, kerohaniannya, bisa program terkait dengan kepribadian, pengembangan karakter seperti itu. Lalu bisa terkait juga dengan kepemimpinan, leadership atau organisasi. Latihan berorganisasi di situ pasti ada dimensi acara kegiatannya. Kemudian terkait dengan sosial, kemasyarakatan, lingkungan hidup. Itu kan juga banyak program yang bisa dikerjakan teman-teman muda. Lalu apalagi ya? Profesionalitas. Misalnya terkait dengan keterampilan untuk nanti pinter di media sosial. Atau pintar membuat animasi, contoh seperti itu kan, keterampilan-keterampilan yang nanti sangat berguna. Apalagi kita tahu nanti 2045 ada bonus demografi. Nah ini juga menarik sekali kan Romo ya, untuk kita siapkan supaya jangan menjadi bencana demografi, tetapi sungguh menjadi bonus karena pada saat itulah usia produktif akan sangat banyak. Dan pasti akan mengambil peran untuk bisa mengaktualisasikan potensi-potensi diri itu. Oke baik Romo, jadi kalau boleh kami rumuskan Romo ya. Jadi gereja membantu kaum muda di dalam mengatasi tantangan-tantangan maupun keberatan-keberatanannya. Pertama adalah dengan melihat kaum muda itu adalah orang-orang yang memiliki talenta dan potensi. Begitu Romo ya. Nah, lalu bagaimana gereja membantu mereka berkembang dengan potensi-potensi mereka.
kalau boleh saya rumuskan demikian Romo ya tadi itu ya. Nah, baik para pemirsa yang ada di rumah, kita sudah berbicara tentang apa tantangan, lalu bagaimana gereja menanggapi berkaitan dengan bagaimana kaum muda itu bisa mengatasi tantangan-tantangan mereka yang mereka hadapi. Nah, baik Romo Kristiaji. Nah, apakah dari gereja mungkin Romo bisa memberikan kami wawasan lebih jauh berkaitan dengan kaum muda? Mungkin ada pandangan-pandangan dari gereja yang mungkin dari Bapak Paus atau mungkin ada dokumen-dokumen gereja yang bisa membantu kita memahami lebih jauh tentang kaum muda dan juga tantangan-tantangannya dan bagaimana kaum muda itu harus bangkit, Romo. Ya, tentu ada banyak pandangan atau sikap dan termasuk pendapat dari para paus gitu kan. Juga dalam rumusan ajaran resmi gereja sangat banyak yang bisa dokumen yang bisa kita ambil. Salah satunya yang masih baru ya tentang Kristus Vivit. Kristus hidup itu ya. Dan supaya teman-teman sungguh merasakan cinta Tuhan itu hidup dan menggerakkan. Jadi tadi kalau dalam lagu itu kan supaya berakar di mana? Berakar pada cinta Tuhan tadi. Cinta Yesus itu merasa dikasihi lalu kemudian bertumbuh. Kemudian bisa berbuah gitu kan. Setelah bertumbuh akhirnya berbuah, bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, kondisi seperti inilah yang sekarang sungguh menjadi tantangan. Kenapa? Karena gereja ini sedang berdinamika. Kalau bisa melakukan itu dengan baik bagi generasi mudanya, pasti akan menjadi kontribusi yang baik juga bagi negara kita, bangsa kita. Karena kita tahu orang muda Katolik kan juga bagian dari pemuda Indonesia, bagian dari bangsa Indonesia. Maka kita mesti bekerja sama juga dengan pemerintah, dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga gitu ya, dengan berbagai instansi terkait supaya sebenarnya kita sama-sama punya punya tujuan impian yang sama. Cuma bagaimana bisa mengambil peran, kalau dalam rumah ya orang tua, di sekolah para guru, di paroki ya kita ini para romo dengan dewan pastoral parokinya, dengan pemerintah, mereka ada dinas pemuda dan olahraga. Itu pasti akan menjadi supporting system yang baik supaya akhirnya kita bisa memajukan bangsa kita ini menjadi sumbangan yang berarti bagi Indonesia. Oke, baik Romo Kristiaji ya. Terima kasih atas penjelasannya Romo. Jadi kalau kita bicara tentang kaum muda yang bangkit, ini tidak hanya berbicara tentang kaum muda yang bangkit di dalam kehidupan menggereja, kehidupan beriman, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat Romo ya. Nah, lalu tadi juga Romo menyinggung tentang dokumen gereja, itu Kristus Vivit ya, Kristus yang hidup. Nah, ini bisa menjadi sebuah spiritualitas Romo ya untuk kaum muda ya, bahwa mereka bangkit itu juga harus seperti Kristus yang juga bangkit. Ya, Kristus yang hidup, Kristus yang kemudian membawa rahmat kehidupan, rahmat cinta kasih, rahmat kedamaian untuk banyak orang Romo. Nah Romo, mungkin Romo bisa memaparkan kepada kami kira-kira kalau seandainya kaum muda itu mau bangkit di dalam kehidupan bermasyarakat, itu kira-kira apa Romo yang bisa dilakukan Romo? Mungkin contoh-contoh konkretnya, mungkin dalam hal-hal yang sangat sederhana Romo gitu. Oke, nanti bisa di cross check aja ya, tanya pada teman-teman. Bangkit itu kan pasti suatu gerakan, ada dinamika ya, ada satu proses kan. Ada dari satu posisi ke posisi berikut. Itu ke suatu kebangkitan. Yang kedua, bangkit itu pasti karena ada kemauan, ada tekad, ada kekuatan dari dalam. Gitu.
Kalau dari luar berarti namanya ditarik itu kan, atau didorong, dipaksa gitu. Kalau bangkit berarti sebenarnya atau mau bergerak itu kekuatan mesti terutama dari teman-teman muda sendiri. Lalu yang ketiga, pasti punya situasi yang lebih baik yang diinginkan. Saya kan mau bergerak atau bangkit dari sini ke sana itu ya. Maka mana itu yang mau dituju atau keadaan seperti apa yang diinginkan, itu juga mesti teman-teman muda sendiri firm, mantap. Aku pengen menjadi lebih mengembangkan potensi musikku, nanti grade-nya naik misalnya. Atau sekarang potensi saya dalam hal akademik misalnya, pengen itu. Jadi ada dorongan untuk tidak mager gitu kan. Tidak malas bergerak itu ya. Zona nyaman, udah enak aja posisi sekarang gitu. Tapi berani untuk melompat atau bergerak bangkit tadi. Oke, baik Romo. Wah, seperti itu. Romo Kristiaji ini bukan hanya Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Palembang, tapi rupanya juga menjiwai hidup orang muda dengan istilah-istilah yang hanya dipahami oleh kaum muda ya. Ada istilah mager dan seterusnya. Baik Romo, kita nanti akan lanjut lagi pembicaraan kita ini. Para pemirsa yang ada di rumah, kita berhenti sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan berikut dan nanti kita akan berlanjut lagi dengan pembicaraan kita dengan Romo Kristiaji. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Para pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi bersama dengan kami dan juga dengan Romo Kristiaji. Romo Kristiaji, tadi kita sudah bersama-sama membahas tentang semangat atau spiritualitas kaum muda yang bangkit, yaitu kita mencontoh Yesus yang hidup. Tapi mungkin Romo bisa menambahkan sedikit, mungkin ada tokoh lain yang bisa menjadi contoh bagi kaum muda supaya mereka itu bisa bangkit. Baik, pertanyaan yang bagus sekali nih. Nah, seperti tadi teman-teman muda menyanyi tentang lagu OMK, Bangkit dan Bersaksilah. Itu kan salah satu theme song atau menjadi theme song dari Indonesian Youth Day. Kita tahu Indonesian Youth Day adalah hari atau pekan waktu di mana orang muda Katolik se-Indonesia berkumpul. Sebenarnya ini menindaklanjuti juga dari World Youth Day, Asian Youth Day, dan di Indonesia ada Indonesian Youth Day. Lalu di tingkat keuskupan juga ada hari pertemuan orang muda Katolik. Nah, pertanyaan tentang tokoh tadi, misalnya inspirasi tentang Bunda Maria yang saat itu dipilih oleh Tuhan dalam usia yang masih sangat muda. Masih belasan tahun kan, belum menikah, masih statusnya masih waktu itu bertunangan ya. Mungkin termasuk usia dini nih pernikahannya Bunda Maria ya, masih sangat muda. Nah, lalu dipilih oleh Tuhan. Apa yang terjadi pada saat dipilih? Dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Lalu dikatakan, saudarimu Elizabeth juga sedang mengandung dalam masa tuanya. Kalau Maria itu karena masih sangat muda, belum menikah, dikatakan akan mengandung. Elizabeth sudah sangat sepuh, itu S3 ya, atau sudah oma, tapi akan punya anak. Nah, dua-duanya percaya pada apa yang dikatakan Tuhan melalui malaikat. Lalu Maria segera bangkit dan bergegas pergi ke sana. Maria kan tidak mengatakan, mana mungkin, Elizabeth kan sudah tua, saya nggak mau ke sana, nanti saya di-prank nih sama malaikat. Maria kan nggak bilang gitu. Maria langsung percaya dan bergegas bangkit dan menuju ke rumah Elizabeth. Nah, ini sangat inspiratif bagi kita anak muda. Seperti Maria tadi, segera peduli, bahkan menemani Elizabeth sampai melahirkan si bayi. Menariklah apalagi yang kedua.
saat mereka berjumpa terjadi sukacita. Lihat, perjumpaan orang yang dengan tulus pengen bertemu itulah membawa sukacita. Bahkan bayi yang dalam kandungan melonjak, itu kan teman-teman tahu sangat baik. Mungkin pernah memerankan drama tentang ini ya. Nah, artinya apa? Ini sukacita orang-orang yang percaya bahwa semua yang dikatakan Tuhan benar, terjadi. Buah dari iman nyata. Lalu mereka bersukacita, lalu bersama-sama memuji Tuhan, melihat karya agung Tuhan. Nah, sekarang tantangan bagi anak muda kita, belajar dari Maria. Apa kita percaya bahwa Tuhan mencintaiku? Bahwa Tuhan ini punya maksud ini. Saya dilahirkan dari keluarga, pasti nggak ada yang memilih kan. Saya pengen lahir jadi anaknya siapa, pengen lahir jadi suku apa. Itu udah ditentukan Tuhan. Dan Tuhan pasti punya maksud baik. Tidak mungkin, ya ini gagal produksi atau salah produksi, nggak mungkin. Tuhan pasti melahirkan, menciptakan kita semua dengan maksud cinta dan ada maksud baiknya. Yakini itu, bahwa Tuhan mencintai, masing-masing dari kita unik. Teman-teman muda sudah diberi banyak potensi, talenta. Itu kembangkan, bangkitkan supaya nanti bisa berguna bagi sesama, bagi lingkungan, bagi sekolah, bagi bangsa kita. Baik Romo, para pemirsa yang terkasih, kita sudah bersama-sama membahas tentang kaum muda yang bangkit. Terima kasih Romo Kristiaji dengan pemaparannya yang sudah menjelaskan kepada kita semua tentang tantangan keprihatinan kaum muda. Tadi kita sudah bersama-sama mendengar tantangan dari kaum muda adalah bahwa mereka hidup di dalam dunia digital. Dan medsos itu juga bisa mengubah sikap maupun budaya kaum muda. Lalu juga keprihatinan dari kaum muda, bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan dari di dalam kehidupan berkeluarga, dari para orang tua dan seterusnya. Nah, para pemirsa yang terkasih dan secara khusus kaum muda dimanapun Anda berada, bahwa Anda adalah orang muda yang memiliki potensi, yang memiliki talenta, dan Tuhan juga memandang Anda seperti itu, sebagai orang muda yang memiliki potensi dan talenta. Dan seperti Maria yang bangkit, berdiri, mengatakan ya terhadap sapaan Tuhan, maka Anda semua juga diharapkan untuk bangkit berdiri seperti Maria, mengembangkan potensi-potensi dan talenta-talenta yang Anda miliki. Dan tentu kita sebagai gereja akan mendukung Anda semua untuk bangkit, berdiri, mengembangkan potensi-potensi Anda. Romo Kristiaji dan rekan-rekan kaum muda dan para pemirsa di rumah, demikian perjumpaan kita di dalam Mimbar Agama Katolik kali ini, dan sampai jumpa pada perjumpaan yang akan datang. Dan sebelum kita menutup pertemuan kita ini, maka kita mohon doa dan berkat dari Romo. Mari teman-teman muda, Romo dan para pemirsa, kita bersatu dalam doa. Silakan yang beragama lain juga boleh berdoa dengan iman kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami haturkan puji dan syukur atas rahmat dan kasih-Mu, terutama pada acara Mimbar Agama Katolik ini. Kami boleh berbagi pengalaman, sukacita, harapan, juga keprihatinan, terutama bersama orang-orang muda. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami semua, mengasihi orang-orang muda. Engkau menanamkan juga dalam diri orang-orang muda kami berbagai potensi, menanamkan juga cinta, menanamkan juga harapan, impian akan masa depan yang baik. Dan Engkau telah memilih teman-teman muda juga untuk Kau utus mewartakan sukacita itu dengan membagikan segala potensi, segala bakat, kemampuan mereka ini. Maka dampingilah ya Bapa,
orang-orang muda kami, supaya mereka bisa tetap berakar dalam cintamu, boleh bertumbuh, dan mendapatkan dukungan dari keluarga, dari sekolah, dari teman-teman, dari gereja, juga dari semua elemen masyarakat, sehingga mereka nantinya bisa berbuah limpah, menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat, juga bagi keluarga masing-masing. Sertai mereka Tuhan, kuatkan mereka di saat mereka lemah, di saat mereka putus asa. Bangkitkanlah semangat dan kasih-Mu dalam hati mereka. Kobarkan cinta mereka, harapan impian itu semoga bisa terwujud dalam bimbingan-Mu. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga niat baik, segala potensi, harapan teman-teman muda dan kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.